teman-teman, kalian tahu nggak sih manfaat media sosial sebagai interaksi? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Novia Fitriaisyah, saya dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat media sosial sebagai interaksi itu. Pada zaman sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia sangat berhubungan erat dengan media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online yang digunakan sebagai interaksi, sosialisasi, sesama manusia tanpa dibatasi ruang, waktu, dan tenaga. Media sosial saat ini memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Manfaat media sosial antara lain yang pertama sebagai interaksi sosial, di mana kita sebagai manusia bisa saling berinteraksi, bersosialisasi dengan kerabat jauh, dengan saudara, dengan rekan kerja, dengan teman, dengan menggunakan media sosial tersebut. Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, ataupun Telegram. Hai, gimana nih kabar kamu? Baik nggak? Hai, alhamdulillah baik kok. Gimana nih liburannya? Seru nggak? Liburan aku seru banget. Soalnya kan kemarin aku ke pantai. Cuman waktu turun dari mobil aku kepleset. Jatuh, itu yang gak enaknya. Liburan kamu gimana? Seru nggak? Liburan aku membosankan, soalnya aku di rumah terus, nggak kemana-mana gitu. Cuma ngebersihin rumah, bantu masak, jadi cuma di rumah aja. Oh ya, yaudah ya, aku matiin dulu. Soalnya lagi ada tugas nih, mau nugas dulu. Dadah. Manfaat yang kedua yaitu sebagai hiburan, di mana kita saat banyak kerjaan, dilanda tugas. Nah, di situ kita bisa mencari hiburan dengan cara melihat YouTube. Nah, kita bisa mencari gambar, bisa mencari video dengan selera humor masing-masing. Yang ketiga yaitu media sosial sebagai informasi. Misalnya, jika kita ingin mencari informasi tentang pendidikan, tentang beasiswa, tentang kerja, lapangan pekerjaan, kita bisa mencari informasi di media sosial. Misalnya dari grup WhatsApp, dari Instagram, sudah tertera beberapa informasi. Manfaat media sosial yang keempat yaitu untuk menggali kreativitas, di mana kita sebagai manusia mempunyai kreativitas masing-masing. Nah, dari sini, kita bisa menggali kreativitas kita dengan cara menuliskan beberapa blog di suatu media sosial tersebut. Selain memiliki manfaat, media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu kita bisa kecanduan dan bisa menurunkan kesehatan imunitas pada tubuh kita. Misalnya, kita dengan scroll TikTok tuh, bisa dengan scroll Instagram juga, ataupun bisa terus-terusan kita tiap hari main game. Nah, misalnya banyaknya dari cowok-cowok nih, ataupun dari cewek juga pasti ada lah ya. Tapi nggak semuanya cewek ya. Nah, pasti kebanyakan dari cowok, kebanyakan main game. Gamenya itu yang bisa menyebabkan kita kecanduan dan bisa menurunkan kesehatan imunitas pada tubuh kita. Dari mata pun juga bisa. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat kini memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih pada era pandemi. Nah, setelah kita membahas tentang dampak negatif media sosial, sekarang saya akan membahas tentang dampak positif media sosial. Di antaranya, kita bisa mengakrabkan pertemanan dengan cara media sosial. Misalkan, kita bisa berhubungan menggunakan WhatsApp ataupun Instagram. Nah, di sini kita juga bisa mencari suatu informasi, baik pengetahuan maupun kreativitas masing-masing. Nah,
Bagaimana? Banyak kan dampaknya? Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial juga memiliki ciri-ciri, di antaranya pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang. Pesannya bebas buat semua orang. Pesan yang disampaikan hanya penerima yang bisa mengatur waktunya. Dan pesan itu bisa untuk beberapa grup. Media sosial utama yang digunakan oleh generasi Z yang didominasi oleh TikTok atau Instagram. Media sosial sejatinya memang sebagai media interaksi dan sebagai sosialisasi, serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain. Jadi, wajar jika keberadaannya dijadikan sebagai media pemasaran yang paling murah dan paling mudah. Hal ini yang akhirnya menarik para pelaku usaha untuk menjadikan media sosial sebagai media promosi andalan dengan ditopang oleh website, blog perusahaan yang dapat menampilkan profil perusahaan secara lengkap. Bahkan, tidak jarang para pelaku usahanya memiliki media sosial saja, namun tetap eksis dalam persaingan. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia. Beberapa media sosial yang terkenal di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan remaja, yaitu contohnya dari Instagram, dari WhatsApp, YouTube, Line, Twitter, Facebook. Nah, di sini kita bisa melakukan interaksi sesama manusia dengan menggunakan beberapa media sosial tersebut. Kita bisa menanyakan kabar. Kini media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi. Pada masyarakat saat ini, media sosial telah menjadi alat yang populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena cakupannya yang luas. Media sosial memiliki jutaan pengguna di belahan dunia manapun. Fungsi terbesar dan paling berguna adalah kita bisa menggunakan untuk mengobrol dan tetap berhubungan dengan orang lain. Kita bisa memposting sesuatu yang kita ingin bagikan, seperti perasaan kita, hal-hal yang telah terjadi ataupun sudah terjadi. Tentu kita dapat melihat momen orang lain untuk menemukan sesuatu yang lucu, untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial telah banyak merubah dunia pemasaran. Perusahaan menggunakan media sosial untuk mempromosikan, membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan menarik penjual baru. Media sosial membuat hidup lebih nyaman, membuat orang dapat saling menjangkau dan saling berkomunikasi satu sama lain. Hal tersebut tentunya sangat berperan besar bagi keberhasilan setiap individu.